Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali ya, hari ini kita boleh bertemu pada ibadah online. Untuk memulai ibadah kita mau menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau pimpin dan sertai ibadah kami biar berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaka bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ceritanya tentang apa ya? Ya, ceritanya tentang orang-orang Israel yang diserang oleh kerajaan Babel. Bangsa Israel diserang oleh kerajaan Babel karena bangsa Israel sudah melakukan kesalahan di mata Tuhan, yaitu bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan teguran kepada bangsa Israel dengan cara membawa bangsa Israel ke negeri Babel. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan
Ya adik-adik, tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Uang persembahannya dilipat yang bagus ya. Kita mau menyanyi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah ungkapan syukur kami ini boleh kami pergunakan dalam pelebaran firman-Mu ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Biarlah yang membawakan cerita Kakak Putri, biarlah dia boleh bercerita dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kerajaan Yehuda yang kalah oleh kerajaan Babel. Nah, karena kerajaan Yehuda kalah, maka orang-orang Israel yang ada di sana ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mereka dibawa ke istana Babel dan dipekerjakan di sana. Hari ini kakak akan bercerita tentang apa yang terjadi dengan orang-orang Israel yang ada di istana Babel. Tapi sebelum itu kita akan baca Alkitab terlebih dahulu. Semua adik-adik boleh ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah memegang Alkitabnya semua, sekarang kita buka. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Daniel 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, kakak ulang ya. Kitab pembacaan hari ini didapat dalam kitab Daniel 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, pembacaan kita akan dibaca oleh teman-teman sekolah minggu kita. Teman-teman, pembacaan hari ini terambil dari Daniel pasal 1 ayat 11 sampai 21 yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan sedapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu tiadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda
yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenam itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditempatkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, hanya Misael dan Azaria. Maka bekerja mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Dipatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintah Kores. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi Duduk Tenang. Duduk tenang, lipat tangan, ku lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Nah adik-adik, setelah kerajaan Yehuda kalah, Raja Nebukadnezar memerintahkan agar orang-orang Israel ditawan dan dibawa ke istananya. Orang-orang yang dibawa ke istana Babel hanyalah orang-orang yang pintar saja. Di antara orang-orang Israel itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria. Di istana Babel, mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Barulah setelah itu mereka dipekerjakan sebagai pegawai istana. Selain itu, ternyata mereka diberi makanan yang enak. Nah, makanannya ada daging dan juga anggur yang lezat. Tetapi Daniel dan teman-temannya menolak karena mungkin saja daging yang dimasak tidak sesuai dengan hukum Taurat Tuhan, sehingga mereka meminta sayur dan air putih saja. Mendengar itu, pegawai istana yang menyiapkan makanan menjadi heran dan bertanya kepada mereka,
Loh, mengapa kalian tidak ingin makan daging? Nanti kan kalian akan menjadi kurus kalau tidak makan daging. Kalau kalian menjadi kurus, nanti raja marah kepadaku. Nanti raja berpikir aku tidak memberi kalian makan. Akan tetapi, Daniel dan teman-temannya yakin kalau mereka bisa menjadi sehat walaupun tidak makan daging karena mereka taat sama perintah Tuhan. Nah, lihat adik-adik, ternyata Daniel dan teman-temannya menjadi lebih gemuk dibanding orang-orang yang makan daging itu. Bukan hanya menjadi gemuk dan sehat, ternyata mereka juga menjadi lebih pintar dibanding orang-orang yang lain. Nah, Tuhan Yesus kasih kepintaran karena mereka selalu taat sama perintah Tuhan Yesus. Kepintaran yang ada pada mereka, mereka gunakan untuk menolong Raja Nebukadnezar menyelesaikan masalah yang ada di kerajaan. Sehingga Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria menjadi orang yang sangat disayang raja. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Daniel, Azaria, Hananya, dan Misael. Nah, mereka berempat itu dikasih kepintaran dan kepandaian oleh Tuhan Yesus. Nah, kepandaian dan kepintaran juga diberikan Tuhan Yesus kepada adik-adik sekalian. Nah, kepandaian dan kepintaran itu digunakan untuk menolong orang lain, baik itu orang tua, teman-teman adik-adik sekolah minggu, saudara, dan semua orang yang ada di sekeliling adik-adik. Nah, begitu firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon cerita kita, mari kita mengangkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan doa penutup dan doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, dari awal hingga selesainya ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Kau sertai mereka dimanapun mereka berada, baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Kiranya Tuhan Kau sertai mereka, beri kesabaran mengajar dan mendidik kami yang sedang belajar di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami yang pada saat ini sedang belajar online di rumah, beri kami sertai kami dan beri kami semangat buat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus, mungkin di antara teman-teman kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus
memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi. Kiranya Tuhan dia boleh sembuh dan boleh bersuka cita kembali. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa juga buat kakak pembimbing kami. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam menyiapkan sekolah minggu kami di setiap minggunya. Tuhan beri mereka kekuatan, kesabaran dalam mengajar kami adik-adik sekolah minggu melalui ibadah online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, seperti pada saat ini negara kami dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan, dan pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka dapat memerintah negara kami dengan baik dan adil. Tuhan Yesus, inilah serangkaian doa kami yang kami bawa di dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Shalom, shalom, Tuhan memberkati, mari kita pulang. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.